Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu di OTK Humas dan Keprotokolan pertemuan kedua. Simak ya. Materi yang kedua ini adalah lanjutan dari poin 3 sebelumnya, yaitu tentang istilah-istilah keprotokolan. Kita akan membahas tentang asas keprotokolan. Kita review kembali. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Keprotokolan diatur berdasarkan asas-asas yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu asas kebangsaan. Yang dimaksud dengan kebangsaan adalah keprotokolan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Asas ketertiban dan kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ketertiban dan kepastian hukum adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui adanya kepastian hukum. Asas selanjutnya yaitu asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Yang dimaksud dengan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir yaitu asas timbal balik. Yang dimaksud dengan timbal balik adalah keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Selanjutnya, kita bahas fungsi protokol. Dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Secara umum, fungsi protokol adalah sebagai penghubung dalam komunikasi data, sehingga proses penukaran data bisa berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan fungsi protokol khusus dibagi menjadi 1. Fragmentasi dan reassembly. Ini maksudnya adalah pembagian informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data dari sisi pengirim. Jika telah sampai di penerima, paket data tersebut akan digabungkan menjadi paket berita yang lengkap. Yang kedua yaitu enkapsulasi atau dalam bahasa Inggris encapsulation adalah proses pengiriman data yang dilengkapi dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kontrol konektivitas. Artinya, kita membangun hubungan komunikasi berupa pengiriman data dan mengakhiri hubungan dari pengirim ke penerima. Fungsi khusus yang keempat yaitu flow control. Fungsi dari flow control ini adalah sebagai pengatur jalannya data dari pengirim ke penerima. Selanjutnya yaitu error control. Jadi tugasnya adalah mengontrol terjadinya kesalahan sewaktu data dikirimkan. Yang terakhir yaitu pelayanan transmisi. Fungsinya adalah memberikan pelayanan komunikasi data yang berhubungan dengan prioritas dan
keamanan data. Selanjutnya, kita membahas tentang pendekatan keprotokolan. Yang pertama yaitu the leadership approach adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu the Trade approach, yaitu inisiatif kekuatan diri, cerdik, berperan serta dalam pergaulan. Istilahnya supel ya. Yang kedua yaitu behavioral approach, yaitu keberhasilan sesuatu ditentukan oleh gaya bersikap dan bertindak diri dari yang bersangkutan, struktur tugas, dan tenggang rasa atau toleransi. Yang ketiga yaitu the contingency approach, yaitu gaya dasar, gaya efektif, dan gaya tidak efektif. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Artinya perpaduan antara teori motivasi jenjang kebutuhan, teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasional. 2. The management approach. Sebagai review, manajemen adalah tindakan atau seni mengurus, memperlakukan, pengawasan, dan pembimbingan. Prinsip manajemen pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan pekerjaan sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional, menekankan prinsip efisiensi atau berdaya guna. Selanjutnya yaitu the adequate approach, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu etiket adalah aturan sopan santun di pergaulan. Yang kedua, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral, atau bisa juga disebut dengan adab. Oke. The etiquette approach yang selanjutnya yaitu menyatakan sikap yang tercermin harus meliputi 1. Attitude to behave, yaitu sikap sesuatu keadaan atau gerakan tubuh bersifat natural atau wajar atau apa adanya. Yang kedua, attitude to personify, yaitu sikap batin manakala menyampaikan ungkapan, aspirasi, diskusi, atau berbicara bebas. Yang terakhir yaitu attitude to live, yaitu sikap hidup yang aktif, giat, dan aktual yang nampak, aktual yang nyata. Oke, my student, pertemuan kedua Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa buatkan ringkasan atau resume di buku tulis atau di kertas selembar. Dan jangan lupa absensi di bawah video. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Kita kembali di pertemuan ketiga. Jangan lupa stay safe, stay at home, tetap semangat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.